di remedial perhitungan dosis dan LD50. Berikut soalnya. Seseorang menguji efek obat hipokolesterol dan obat simvastatin pada mencit. Diketahui dosis mencitnya adalah 20 mg per kilogram BB. Berarti BB mencit adalah 35 gram dan volume pemberian larutan adalah 0,2 ml per ekor. Untuk larutan yang akan dibuat dengan volume total 20 ml simvastatin yang tersedia dalam bentuk serbuk sebanyak 190 mg. Pertanyaannya yang pertama adalah hitung dosis simvastatin yang dibutuhkan satu ekor mencit dengan berat BB 35 gram. Berat yang kedua, berat total simvastatin yang harus dilakukan dalam larutan 20 ml. Yang ketiga, hitung kadar persen larutan simvastatin yang akan dibuat. Yang keempat, jika serbuk yang tersedia 20 mg, berapa serbuk yang harus ditimbang untuk menyiapkan total kebutuhan obat tersebut. Tanya, jika diketahui DL simvastatin 20 mg, konversi BB mencit 20 gram, maka faktor konversi 0,0026 dikali dengan dosis lazim yaitu 20 mg. Hasilnya 0,052 mg. Untuk konversi dosis 35 gram, maka 35 gram dibagi 20 gram dari konversi yang di atas dikali hasil konversi BB 20 gram, yaitu 0,052 mg. Maka hasilnya yang didapatkan adalah 0,091 mg. Lalu volume yang diberikan ke mencit yaitu 0,2 mili dan dibuat sebanyak 20 mili. Maka jumlah obat yang digunakan yaitu volume yang diberikan yang dibuat sebanyak 20 mili dibagi volume yang diberikan mencit dikali konversi BB mencit, hasil konversi BB mencit 35 gram yaitu 0,091 mg 0,1 mg dan diubah ke gram yaitu 0,0091 gram. Yang ketiga, soal yang ketiga adalah persen kadar, yaitu hasil gram ini 0,0091 gram dibagi volume yang dibuat yaitu 20 mili dikali 100%, yaitu 0,0455%. Selanjutnya soal yang nomor 4 yaitu jumlah serbuk yang dibutuhkan. Yaitu 9,1 mg dari jumlah serbuk yang digunakan dibagi 20 mg kekuatan sediaan, lalu X yang dicari yaitu jumlah yang dibutuhkan dibagi dengan bobot 1 tab simvastatin yaitu 190 mg. Hasilnya lalu 9,1 mg dikali dengan bobot 1 tab 190 mg dibagi dengan kekuatan sediaan 20 mg. Hasilnya adalah lalu hasil yang didapatkan adalah 86,45 mg. Kedua adalah
obat diazepam pada mencit diketahui dosis diazepam adalah 2 mg per kilogram BB. BB mencit adalah 40 gram dan volume pemberian 0,2 ml per ekor. Volume larutan dibuat 25 ml dan tersedia serbuk diazepam 210 mg. Soal yang pertama adalah berapa dosis diazepam untuk 1 ekor mencit BB 40 gram. Yang kedua, berapa total diazepam yang harus dilakukan untuk membuat 25 ml larutan. Yang ketiga, itu kadar persen larutan diazepam yang akan dibuat. Yang keempat, jika tersedia serbuk 210 mg, berapa miligram serbuk yang harus ditimbang untuk memenuhi kebutuhan nomor 3. Untuk menjawab nomor 1, jika diketahui DL diazepam adalah 2 mg, maka konversi dosis BB mencit jika 20 gram, yaitu faktor konversi 0,0026 dikali dengan kekuatan sediaan DL tadi 2 mg. Hasil yang didapatkan adalah 0,0052 mg. Selanjutnya konversi dosis jika BB mencit 40 gram, yaitu BB mencit 40 gram dibagi dengan BB sebelumnya 20 gram dikali dengan hasil konversi BB mencit 20 gram yaitu 0,0052 mg. Maka hasil yang didapat adalah 0,0104 mg. Yang kedua, soal kedua adalah jika volume yang diberikan mencit mili dan dibuat sebanyak 20. Jika volume yang diberikan mencit 0,2 mili dan dibuat sebanyak 25 mili, maka jumlahkan yaitu volume yang dibuat 25 mili dibagi dengan volume yang diberikan mencit 0,2 mili dikali dengan hasil konversi BB 40 gram yaitu 0,0104 mg. Hasil yang didapat adalah 1,3 mg diubah ke gram yaitu 0,0013 gram. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu menghitung persen kadar, yaitu hasil jumlah obat yang akan digunakan yaitu 0,0013 gram dibagi dengan volume yang akan dibuat yaitu 25 mili dikali dengan 100%. Maka jawabannya adalah 0,0052%. Selanjutnya nomor 4 yaitu serbuk yang dibutuhkan. Caranya yaitu cara menghitungnya 1,3 mg dari konversi BB hasil konversi BB 40 gram dibagi dengan kekuatan sediaan 2 mg dikali sama dengan X yang dicari yaitu serbuk yang dibutuhkan dibagi dengan bobot satu tab serbuk yaitu 210 mg. Maka X yaitu 1,3 mg dikali 210 mg dibagi 2 mg. Hasilnya adalah 1,3
136,5 miligram. Yang ketiga yaitu perhitungan dari 50. Diketahui D dosis kecil 15 mg per kilogram. D kecil, log kelipatan dosis, kelipatan 2 kali. Lalu F faktor kematian adalah 2. Jawabannya adalah log M sama dengan log D besar, yaitu dosis terkecil ditambah D kecil di dalam kurung F tambah 1, yaitu log D besar di soal adalah 15 mg, yaitu log 15 ditambah D kecilnya log 2 yaitu 0,301 dalam kurung F-nya yaitu 2 tulis 2 ditambah 1 log 15 yang pertama log 15 yaitu 1,176 ditambah 0,301 dalam kurung ditambah 3 yaitu 1,176 ditambah 0,301 dikali 3 yaitu 0,903. Hasilnya adalah 2,079. Lalu antilog M yaitu antilog 19,949,9303 mg per kilogram. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Herunisa, NIM P272424052, ingin memvideokan remet murojaah 10 obat. Yang pertama, hidrokortiazid, indikasinya hipertensi, gangguan ginjal, dan edema. Dosis dewasanya 12,5 sampai 50 mg sekali sehari dan 25 mg dosis lazimnya. Cara minumnya 1 kali sehari, pagi hari, dapat diminum dengan makanan atau tanpa makanan. Efek sampingnya hipokalemia ringan, peningkatan asam urat, dan dehidrasi sampai pusing. Interaksi obatnya yang pertama, mengurangi efek diuretik bila diberikan dengan bersamaan obat NSAID. Kombinasi dengan litium dapat meningkatkan resiko toksisitas litium, dan kontraindikasinya anuria, hipersensitivitas tiazid, dan hati-hati jika pasien stres. Yang kedua adalah spironolakton 25 mg, indikasinya adalah gagal jantung, edema yang resisten, dan dosis dewasanya biasanya 25 sampai 100 mg per hari. 25 mg itu untuk pemeliharaan, dosis pemeliharaan. Cara minumnya sekali sampai 2 kali sehari sesuai resep dan diminum konsisten. Efek sampingnya hiperkalemia, lalu disfungsi seksual, mual, dan pusing. Interaksi obatnya, hindari obat yang meningkatkan kalium seperti ACE inhibitor, ARB, dan resiko hiperkalemia. Hati-hati dengan NSAID yang mengurangi diuretik. Kontraindikasinya hiperkalemia klinis, alergi terhadap spironolakton. Terus obat yang ketiga, furosemid 40 mg, indikasinya edema akibat gagal jantung, sirosis, dan penyakit ginjal. Digunakan untuk hipertensi berat yang resisten. Dosis dewasanya 20 sampai 80 mg sehari sekali. Untuk dosis umum awal oralnya itu 40 mg. Cara minumnya pagi hari, dapat diminum sebelum atau saat makan. Efek sampingnya hipokalemia, dehidrasi, hipotensi ortostatik, dan gangguan metabolik. Interaksi obatnya dan digoxin, resiko toksisitas meningkat bila hipokalemia. NSAID dapat mengurangi efek diuretik, dan kombinasi dengan aminoglikosida dapat meningkatkan resiko ototoksisitas, kontraindikasi, dan
Obat yang keempat, Varsiretic 40 mg, yaitu kombinasi dengan furosemid dan spironolakton. Indikasinya edema yang merupakan kombinasi dengan diuretik. Dosisnya tergantung produk itu sendiri. Cara minumnya sesuai petunjuk dokter atau etiket yang sudah diberikan. Efek samping utamanya risiko hiperkalemia dari spironolakton tersebut dan hipokalemia atau dehidrasi jika dosis lebih tinggi. Interaksi obatnya perlu hati-hati jika dikombinasikan dengan ACE inhibitor ARB karena dapat lalu kontraindikasinya anuria, hiperkalemia yang sudah ada dan infusiensi ginjal berat bergantung pada fungsinya. Obat yang kelima, Fenovibrat 300 mg, indikasinya hipertrigliseridemia untuk menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL. Dosis dewasanya 145 mg sehari atau 200 sampai 300 mg sehari tergantung sediaan. Cara minumnya sekali sehari, bisa bersamaan makanan dan kali sehari sesuai kemasan. Efek samping utamanya nyeri otot, peningkatan enzim hati, dan gangguan pencernaan. Interaksi obatnya, resiko miopati yang meningkat bila dikombinasikan dengan statin dan meningkatkan efek antikoagulan varfafin yang untuk pemantauan INR. Kontraindikasinya penyakit hati aktif dan gangguan fungsi hati berat dan penyakit ginjal berat hingga kehamilan. Keenam, Gemfibrozil 300 mg, indikasinya hipertrigliseridemia yang menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL. Dosis dewasanya 600 mg 2 kali sehari, totalnya 1200 mg per hari. Dengan catatan sediaan 300 mg mungkin dikonsumsi 2 kali sesuai etiket. Cara minumnya 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Efek samping utamanya nyeri otot, gangguan pencernaan, peningkatan enzim hati. Interaksi obatnya, interaksi penting sangat meningkatkan risiko miopati karena jika dipadukan dengan simvastatin. Jangan digabungkan Gemfibrozil dengan simvastatin karena interaksi repaglinit dan obat-obat lain yang meningkatkan konsentrasi. Kontraindikasinya penyakit hati aktif, insufiensi ginjal berat, dan riwayat penyakit kantung empedu. Obat yang ketujuh, atorvastatin 20 mg, indikasinya adalah hiperkolesterolemia dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Dosis dewasanya yaitu 10 sampai 20 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan hingga 80 mg. Dosis umumnya 20 mg. Cara minumnya 1 kali sehari pada malam hari setelah makan. Efek sampingnya nyeri otot, peningkatan transminase hati, gangguan pencernaan, dan interaksi obatnya. Hati-hati dengan obat yang meningkatkan kadar statin seperti eritromisin yang meningkatkan miopati. Hindari grapefruit atau jus berlebihan. Kontraindikasinya kehamilan, menyusui, penyakit hati aktif, dan pantau fungsi hati bila timbul keluhan otot. Obat yang ke-8, Lipitor, indikasinya hiperkolesterolemia. Dosis dewasanya 10 mg sekali sehari pada dosis awalnya. Cara minumnya sekali sehari saat malam hari setelah makan dan konsisten setiap hari. Efek sampingnya yaitu nyeri otot, peningkatan enzim hati, dan kontraindikasi pada kehamilan. Selanjutnya, nomor 9, simvastatin 20 mg. Indikasinya adalah penurunan LDL kolesterol, pencegahan kardiovaskular. Dosis dewasanya 5 sampai 40 mg sekali sehari dan dosis umumnya 20 mg. Cara minumnya biasanya diminum pada malam hari karena simvastatin memiliki durasi kerja yang lebih pendek sehingga pemberian malam lebih efektif. Efek samping utamanya adalah peningkatan enzim hati, resiko miopati meningkat bila dikombinasikan obat tertentu. Interaksi obatnya adalah hindari kombinasi dengan Gemfibrozil dan hati-hati jika menggunakan inhibitor CYP3A4 atau eritromisin, ketoconazole, dan hindari konsumsi grapefruit. Kontraindikasinya kehamilan, penyakit hati aktif, dan jangan gabung dengan Gemfibrozil atau obat yang menaikkan kadar simvastatin tanpa pengawasan. Obat yang ke-10, Hipofil 300 mg, sama dengan Gemfibrozil, yaitu menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL.
Dosisnya yaitu gemfibrozil 300 mg diminum 2 kali sehari. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan pencernaan, dan peningkatan enzim hati dan resiko batu empedu. Interaksinya yaitu meningkatkan resiko miopati jika dipadukan dengan simvastatin. Jangan digabungkan gemfibrozil dengan simvastatin karena interaksi dengan repaglinit dan obat-obat lain yang meningkatkan konsentrasinya. Kontraindikasinya penyakit hati aktif, infisiensi ginjal berat, dan riwayat penyakit kantung empedu. Sekian dari saya, Yusra Herunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.